Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga sehat di rumah bersama keluarga. Tetap jaga diri selama pandemi. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai pertemuan ke-16 di mana kita akan membahas tentang materi perubahan interaksi keruangan pada aspek ilmu, teknologi, dan pendidikan. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang perubahan interaksi keruangan, di mana ada aspek yang terpengaruh, yaitu adalah aspek ekonomi dan sosial budaya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas pada aspek ilmu, teknologi, dan pendidikan. Baik, kita mulai. Interaksi keruangan itu meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, ada migrasi atau mobilitas penduduk, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, kemudian ada kegiatan pariwisata, ada pemanfaatan fasilitas umum, ada transmisi teknologi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, ada perdagangan dan distribusi barang. Nah, semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan ilmu, teknologi, dan pendidikan. Nah, interaksi keruangan itu yang disebutkan tadi adalah adanya interaksi secara fisik. Ada interaksi-interaksi secara virtual seperti semacam kayak gini nih, kita dalam pembelajaran daring ini kita melakukan interaksi dalam bentuk virtual. Atau anak-anak juga sering bermain game RPG, mungkin game online, dimana dalam suatu game itu ada ruang virtual dan anak-anak bisa melakukan komunikasi dengan lawan main atau teman-teman dalam satu permainan yang ada di game tersebut. Nah, itu bisa dikategorikan interaksi keruangan tetapi ruang virtual. Nah, perkembangan ilmu dan teknologi pada dunia pendidikan itu berpengaruh terhadap berbagai aspek di kehidupan kita semua. Sehingga dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi, kita manusia itu lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Contohnya saat pandemi seperti ini, pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan, tetapi kita bisa melaksanakan secara daring walaupun ada keterbatasan. Nah, ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi dapat mengurangi jarak dan waktu dalam interaksi antar pihak. Nah, teknologi memiliki peran besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, seperti adanya kemudahan-kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan, kemudian mengakses informasi melalui internet. Nah, dengan adanya jaringan internet itu kita dapat dengan mudah mencari sumber literatur bacaan. Anak-anak bisa mendownload banyak e-book, anak-anak bisa mendownload video pembelajaran, dan anak-anak juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang dalam pembelajaran. Banyak contohnya, semacam ada web yang ada di sekolah kita, di Mualimin, ada e-learning siswa. Anak-anak sudah bisa mengakses dengan adanya jaringan internet. YouTube contohnya, walaupun tidak semua video-video di YouTube itu adalah video-video yang berkaitan dengan pembelajaran. Poinnya adalah anak-anak bisa mensaring mana video yang baik, mana video yang tidak baik. Ada aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran yang lain seperti ada Google Meet, kemudian ada Zoom yang pada pertemuan ke-14 kelas conference kita sudah melaksanakan. Nah, terlebih di era pandemi sekarang, COVID-19 ini, adanya jaringan internet itu dapat memudahkan dalam proses pembelajaran daring atau online lewat aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi.
Nah, apa dampak positif dan negatifnya di era digital atau era pada kemajuan ilmu dan teknologi ini? Nah, dalam perkembangan teknologi digital ini banyak dampak yang dirasakan dalam era ini, baik positif atau negatif. Baik positif dan negatif maksud saya. Nah, positifnya antara lain ada informasi yang dibutuhkan itu lebih cepat kita terima, kita bisa mengakses dengan mudah. Kemudian adanya tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital, memudahkan proses dalam pekerjaan. Inovasi-inovasi itu banyak sekarang anak-anak bisa mengakses banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran. Itu inovasi contohnya. Kemudian munculnya media massa berbasis digital. Jadi sekarang koran-koran itu mungkin sedikit banyak hanya dibaca oleh simbah-simbah atau orang-orang yang mungkin umurnya di atas 50, karena sekarang era digital mengakses koran bisa melalui smartphone. Kemudian meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dengan adanya kemudahan teknologi, kita bisa meningkatkan kompetensi kita melalui pembelajaran-pembelajaran yang ditopang oleh jaringan internet. Kemudian munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkan barang tersebut. Contohnya semacam Bukalapak, Shopee, nah seperti itu. Nah, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu adanya ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual karena akses data yang mudah menyebabkan orang melakukan plagiat. Jadi copy paste tanpa menyertakan sumber, nah itu kerugiannya. Kemudian ancaman terjadinya pikiran pintas, di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Contohnya kemudahan mengakses informasi ini kemudian kita kadang kurang menyaring apakah informasi tersebut itu valid atau hanya sekedar hoax. Kemudian ada informasi yang masuk terus kita tidak menyaring, terus kita juga ikut-ikutan nge-share. Nah, itu sama aja kurang konsentrasi, kurang literasi apakah informasi yang kita terima itu valid atau tidak. Itu. Jadi akhirnya kita share-nya itu tidak melalui filter dulu, tidak melalui literasi dulu apakah itu benar atau tidak. Kemudian ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan, hacker misalnya. Itu tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar. Misalnya seperti selain mendownload e-book tetapi juga mencetaknya, tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital tetapi juga masih mengunjungi perpustakaan dan lain-lain. Jadi maksudnya itu tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar itu misalnya kalian hanya mendownload, jadi hanya belajar melalui laptop atau smartphone yang kemudian lupa kalau mengeprint itu jauh lebih enak, dan juga lupa dengan kemudahan tersebut, kemudahan adanya e-book dan lain-lain, kalian tidak mengunjungi perpustakaan. Nah itu negatifnya. Nah ini berdasarkan menurut B. Uno tahun 2010 mengatakan bahwa kecenderungan pendidikan di Indonesia itu
di masa mendatang itu adalah sebagai berikut, yaitu berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh atau distance learning. Kemudian untuk penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh dapat dimasukkan sebagai strategi utama dalam pendidikan. Kemudian ada sharing resource bersama antar lembaga pendidikan atau latihan dalam sebuah jaringan perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya. Kemudian penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif. Nah, ini contohnya menggunakan laptop, menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih baik dan interaktif. Kemudian bertahap menggantikan multimedia itu bertahap menggantikan TV dan video. Nah, jadi peneliti ini B. Uno tahun 2010 itu sudah sangat visioner bahwa pendidikan itu kedepannya adalah pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi. Nah, apa tantangannya dalam pendidikan di era global ini, pendidikan di era teknologi yang maju seperti ini? Nah, tantangannya yang berkaitan dengan pendidikan itu adanya akulturasi, yaitu suatu perkembangan kebudayaan dalam abad modern ini tidak dapat terhindar dari pengaruh kebudayaan bangsa lain. Nah, itu kemudian munculnya proses akulturasi, yaitu pertukaran dan saling berbaurnya antara kebudayaan yang satu dengan yang lain. Nah, ini tantangan bagi pendidikan di Indonesia, di mana di Indonesia ini kan suatu negara yang masih menjunjung tinggi adat, moralitas, negara ketimuran, masih menjunjung sopan santun. Nah, dengan adanya akulturasi ini, di mana informasi ini banyak berkembang, banyak masuk dari dunia barat, di mana nilai atau moral itu tidak dijunjung tinggi, mereka sangat liberal. Nah, itu kemudian akan berpengaruh negatif bagi kebudayaan, moral, dan akhlak dalam dunia pendidikan. Nah, itu sangat tidak baik. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita menyadari bersama bahwa dampak positif dari kemajuan teknologi sifatnya itu fasilitatif atau memudahkan. Nah, dengan memudahkan itu ada tawaran-tawaran kesantaian, ketenangan yang semakin beragam. Nah, ini kemudian dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, contohnya kalian pada saat pandemi ini akhirnya walaupun pembelajarannya ini bersifat daring, kemudian anak-anak sekalian itu lebih banyak yang menyepelekan. Contoh pada pelajaran IPS, saya sudah cek itu ada beberapa anak yang belum melaksanakan ulangan harian, terus belum melakukan mengerjakan tugas-tugas. Nah, belum pada mengumpulkan. Kemudian pada saat kita melakukan kelas conference di e-learning itu banyak siswa yang presensi, ada kelas yang nihil malahan, tetapi tidak masuk pada link Zoom-nya. Nah, itu kan tidak tahu apakah menyepelekan, apakah terlalu santai. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan bahwa kelas daring itu banyak memiliki kelemahan di samping adanya sinyal, tetapi juga akhirnya anak-anak itu lebih santai atau menyepelekan terkait dengan proses pembelajaran. Nah, begitu. Kemudian dampak teknologi dalam pendidikan di Indonesia itu apa? Nah, ini saya sudah mengumpulkan dari beberapa literatur bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendidikan itu dapat mengubah pola kehidupan sehari-hari, termasuk cara bekerja seperti akses dan pertukaran informasi, berbelanja, bertemu orang-orang, memelihara dan mengatur hubungan sosial, kemudahan dalam berkomunikasi yang tanpa dibatasi ruang dan waktu, kemudian belajar atau menempuh pendidikan jarak jauh dengan mudah. Nah, negatifnya adalah menjadi lebih individual, apatis,
terhadap keadaan di sekitar atau di lingkungan. Nah, ini hati-hati, jangan sering-sering memegang gadget karena kalian nanti kayak orang autis gitu, nggak tahu di sekelilingnya itu lagi apa, nggak tahu lingkungannya itu seperti apa, tapi kalian asik dengan dunia gadget kalian sendiri. Pola tidur yang tidak teratur, sering begadang karena lihat gadget. Gangguan perilaku, ini gangguan perilaku ini ada beberapa berita di media massa bahwa dengan seringnya bermain HP, game online, ada berita bahwa beberapa orang itu mengalami gangguan saraf. Akhirnya tangannya gerak-gerak sendiri, kepalanya gerak-gerak sendiri, dia tidak bisa mengontrol sarafnya kayak orang Parkinson gitu. Nah, itu ada gangguan saraf, gangguan perilaku. Kemudian prestasi akademis menurun karena keseringan main, kemampuan sosialisasi menjadi berkurang. Nah, kayak kalau pergi ke luar itu pemalu atau kurang pede. Nah, karena kalian hanya pede di media sosial ya toh. Wah, ngeri tuh kalau kalian lihat Twitter itu orang yang menghujat orang satu sama lain, itu bahasanya kasar-kasar. Tapi mungkin kalau nanti berhadapan-hadapan mungkin pada pemalu nanti semuanya. Kemudian perkembangan bahasa dan komunikasi yang kurang maksimal. Kemudian waktu interaksi dengan rekan-rekan, saudara, orang tua menjadi berkurang karena lebih senang secara virtual. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang berkaitan dengan pendidikan itu parenting immune saver, yaitu model parenting immune saver itu adalah adanya pendampingan. Nah, jadi kalian kelas 1 MTS dan kelas 2 itu dalam menggunakan gadget ini saya rasa masih belum banyak yang bertanggung jawab. Jadi memang harus atas istilahnya itu pantauan dari orang tua, ayah, bunda kalian itu harus memantau dalam perilaku kalian bermain gadget. Nah, ini harus dipantau karena gadget ini walaupun banyak toolnya, banyak fasilitasnya, tetapi juga tidak hanya menawarkan informasi-informasi yang baik, tetapi juga ada informasi-informasi yang kurang baik. Nah, takutnya adalah kalian itu lost dalam mengakses kesenangan, terus kemudian kelewatan dalam mengakses. Nah, itu kurang baik. Jadi mau nggak mau kalian seharusnya itu di rumah jangan pegang HP sendiri. Jadi pada saat untuk aktivitas daring ini HP ataupun laptop kalian pakai, tapi setelah selesai kembalikan ke orang tua. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam kemudahan itu sekali lagi saya juga tadi saya ulangi, tidak hanya konten yang baik tetapi ada konten-konten yang buruk yang kemudian kalian bisa akses. Nah, itu harus ada pantauan orang tua. Nah, kemudian apa yang dilakukan adalah penerapan agama. Jadi alhamdulillah orang tua kalian, ayah bunda, memasukkan pada sekolah yang berbasis agama, yaitu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi tidak hanya sekolah kita ini tidak hanya memberikan pelajaran, tidak hanya memberikan ilmu pada ilmu-ilmu umum semacam IPS, IPA dan lain sebagainya, tetapi juga ada ilmu-ilmu agama. Nah, itu penting dalam parenting imun. Pemberlakuan waktu ibadah, kan kalian juga ada tagihan-tagihan bahwa kalian harus sholat berjamaah, sholat tepat waktu. Nah, kemudian bisa
bisa istilahnya itu tahu waktu, mana waktu belajar, waktu santai, kemudian waktu ibadah. Nah, kalian harus bisa memanage dengan baik, mengaji misalkan. Nah, itu yang harus dilakukan dalam upaya memfilter dari kemajuan ilmu dan teknologi yang nanti berhubungan dengan aspek pendidikan. Kira-kira seperti itu anak-anak sekalian. Saya rasa cukup. Ini video yang panjang, sekitar 20 menit. Ada 31, 32, 33 detik di video saya sedang berlangsung. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga diri kalian baik-baik, jaga diri keluarga juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.